dengan galah karena pohonnya tinggi sekali. Tetap semangat, jangan menyerah, lakukan pekerjaan sepenuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua tetap semangat dan selalu bahagia ya. Seperti biasa nih, di video kali ini aku mau sharing lagi ke kalian kegiatan aku di hari ini sebagai ibu rumah tangga dengan anak kembar yang hidup di desa dan di rumah kayu sederhana. Buat kalian yang penasaran hari ini aku ngapain aja, tonton videonya sampai habis dan jangan di skip ya. Ini tuh adalah lanjutan dari video aku yang sebelumnya yang pergi jalan-jalan ke Asia Heritage. Buat kalian yang mungkin belum nonton video aku yang sebelumnya yang pergi jalan-jalan ke tempat wisata viral di Pekanbaru, yaitu Asia Heritage, boleh ya untuk kalian nonton dulu. Nah ini tuh setelah aku sampai di rumah ya, tapi ini tuh di sore harinya karena kami sampai di rumah itu tuh sekitar jam setengah 2. Nah itu tuh aku sampai di rumah langsung makan kayak gitu ya, tapi kami makannya itu masak Indomie terus makan sama-sama. Aku tuh makan sama pak suami dan juga adik iparku. Cuman memang gak aku record gitu ya teman-teman. Nah setelah makan itu tuh badan aku benar-benar capek gitu ya. Aku tuh istirahat dulu sebentar dan akhirnya aku itu ketiduran. Dan kebangunnya itu aku udah 4:30. Jadi aku gantian sama pak suami. Pak suami jagain anak-anak gitu ya. Terus aku tidur siang karena bener-bener badan aku tuh capek banget. Nah setelah aku itu bangun di sore hari gitu ya, lanjut deh aku tuh mau masak-masak buat menu makan malam kami hari ini. Dan di sini kalian bisa lihat sendiri ya, aku itu lagi iris-irisin jengkol dan juga lagi ngupasin bawang. Nah tadi tuh aku juga udah masak nasi gitu ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri baju yang aku pakai juga masih sama dengan baju aku yang pergi jalan-jalan karena nggak tahu kenapa ya mager gitu buat ganti baju. Makanya ya udahlah aku memutuskan untuk pakai baju ini aja. Rasanya itu bahagia ya teman-teman kalau misalnya kita itu udah pergi jalan-jalan, melihat suasana baru, merasakan suasana yang baru, melihat pemandangan yang baru. Tapi ya itu sayangnya sampai di rumah badan itu capek kayak remuk gitu. Dan itu tuh ya kayak telapak kaki aku sakit, betis aku itu sakit gitu ya. Mungkin karena kebanyakan berjalan gitu ya teman-teman. Dan juga di Asia Heritage itu tuh lumayan panjang-panjang gitu loh anak tangga yang harus dinaikin. Jadi itu kayak bener-bener banget ya bikin kaki aku tuh sakit-sakit semua. Cuman yang mulai berasanya itu pas malam dan juga pas di pagi harinya gitu ya teman-teman. Jadi kayak bener-bener deh rasanya itu antara seneng dan juga ada nyeselnya gitu loh. Kenapa seneng? Karena aku tuh sebenarnya bener-bener suka dengan dengan kayak pergi-pergi jalan-jalan, mengeksplor tempat baru gitu. Cuman ya itu sampai di rumah itu aku tuh nggak tahan gitu dengan sakitnya kaki aku, sakitnya betis kayak gitu. Cuman ya mau gimana lagi ya teman-teman, namanya juga kita itu kan pengen jalan-jalan gitu ya. Jadi kalau misalnya udah sakit ya udah itu resiko. Oke, dari lanjut lagi ya ke videonya. Di sini tuh aku lagi irisin sayur juga karena juga aku tuh mau bikin sambal dan juga sekalian bikin sayur supaya anak-anak bisa ikut makan gitu ya teman-teman. Aku udah ngajakin pak suami juga buat jalan-jalan ke tempat lain gitu ya. Cuman kayaknya nggak bakalan sempat dan juga budgetnya juga udah habis kayaknya ya teman-teman. Udah habis gitu ya budget buat lebaranan gitu. Karena kan banyak juga ya kebutuhan-kebutuhan. Terus juga belum lagi jalan-jalan kayak gitu. Makanya budgetnya udah habis. Padahal masih ada tempat wisata yang pengen banget aku datangin. Karena itu tuh kemarin tuh lumayan viral gitu. Cuman semoga deh nanti ada rezekinya ya. Jadi aku tuh bisa pergi jalan-jalan ke sana. Karena memang sebenarnya tempat-tempat wisata itu di Pekanbaru banyak teman-teman. Cuman sayangnya itu tuh ada di Pekanbaru dan itu tuh jauh-jauh. Sedangkan aku tuh tinggal kan tidak di kota Pekanbarunya. Sedangkan rumah aku itu tuh dari rumah aku ke Pekanbaru itu tuh bisa memakan waktu sekitar 30-45 menit. Jadi kayak lumayan jauh gitu. Makanya terkadang kayak mau jalan-jalan itu kayak mikir panjang gitu karena mikirin jauh dan capeknya. Oke deh, dilanjut ya ke videonya lagi. Di sini tuh aku mau sambal jengkol dan di sini untuk kulitnya juga aku angkat-angkatin ya. Oh ya teman-teman, sambil kalian ngikutin aku lagi memasak di sini aku mau sapa-sapa kalian dulu ya.
Hai mam, hai bunda, hai semuanya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video aku ini. Dan untuk kalian yang baru bergabung atau yang baru menemukan channel aku ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan, boleh ya kalian bantu aku mengembangkan channel aku ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap aku update video terbaru. Dan buat kalian yang merasa video aku ini bermanfaat bagi orang banyak, boleh banget ya untuk kalian share seluruh video aku ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan aku juga mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah selalu hadir di video aku, yang sudah menonton video aku dari awal sampai akhir, yang sudah menonton video aku setiap aku upload video, baik yang rajin komen maupun yang jarang komen. Aku benar-benar mengucapkan terima kasih banyak ya, karena apalah dayanya channel aku ini tanpa dukungan kalian semua. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih untuk penonton-penonton aku yang dari luar Indonesia. Masya Allah, alhamdulillah, aku nggak nyangka ya ternyata ada orang luar Indonesia juga yang nonton video aku. Mungkin orang Indonesia tapi yang lagi merantau di luar negeri gitu ya, kayak di Taiwan, Hong Kong, Malaysia dan juga yang lainnya gitu ya. Aku benar-benar mengucapkan terima kasih karena kalian sudah mau mensupport aku. Pokoknya aku doakan semoga setiap kebaikan kalian akan dibalas Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin amin Allahumma amin. Oke, lanjut lagi ke videonya. Jadi di sini tuh aku tuh lagi nyambel jengkol dan ikan asin lagi. Dan di sini tuh seperti biasa ya, tadi cabenya untuk sambal itu tuh udah aku rebus dulu sebentar. Dan di sebelahnya di sini aku juga lagi numisin bawang. Aku itu mau bikin sayur ya, tapi sayurnya yang kali ini aku itu kasih cabe, irisan cabe gitu ya teman-teman. Tapi ini tuh tetap nggak pedas kok. Kalau cuman irisan cabe kayak gini anak-anak juga bisa ya buat makan. Anak-anak itu memang nggak terlalu takut ya namanya pedas gitu ya teman-teman. Makanya terkadang kalau aku masak sayur aku juga suka tambahin irisan cabe kayak gini supaya kayak ada rasa-rasa pedasnya sedikit. Sekalian ngajarin anak-anak gitu ya teman-teman buat berani makan pedas. Nah, berhubung untuk kuah dari sayurnya itu tuh belum mendidih, di sini aku sambi aja buat ngeberesin kayak wajan, terus juga aku sambi juga buat ngelap-ngelap ya. Jadi nanti kalau misalnya sayurnya udah mateng nggak terlalu ekstra lagi buat ngelap-ngelapin kompor. Karena kan kalau masak sayur doang kan itu udah nggak lama ya teman-teman. Sebenarnya badan itu udah capek banget ya karena habis jalan-jalan kayak gitu, karena juga perjalanan itu lumayan jauh. Cuman sebagai ibu rumah tangga kita tidak boleh mengabaikan kewajiban kita hanya untuk kesenangan kita. Jadi walaupun misalnya kita itu habis kecapean karena jalan-jalan, tetap ya teman-teman usahakan untuk selalu melakukan kewajiban kita di rumah, yaitu untuk memasak untuk keluarga kita tercinta. Karena yakinlah teman-teman, setiap lelah kita itu sebagai ibu rumah tangga insya Allah akan dibalas lillah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, inilah menu kami hari ini ya teman-teman. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Aku itu udah kelar memasak. Rasanya tuh kayak bener-bener lega banget gitu ya karena udah kelar memasak. Dan di sini tuh aku mau buangin sampah, ganti plastik sampah, dan juga aku mau beresin dapur karena kalau udah namanya habis masak, pasti deh ya dapur itu bakalan kotor, kayak banyak percikan minyak dan juga kayak banyak sampah-sampah dari bawang dan segala macam. Ya walaupun kita itu udah bikin tempatnya pasti ada yang berterbangan gitu. Jadi kalau misalnya habis masak rasanya itu nggak afdal banget kalau misalnya kita itu nggak nyapu-nyapu dan nggak ngepel-ngepel kayak gitu ya teman-teman. Oh ya, yang nanya sama aku kenapa kalau misalnya aku bikin video itu tuh terang gitu kelihatan, karena memang aku kalau bikin video itu lampu aku nyalakan ya. Jadi buat kalian yang mungkin kondisi rumahnya itu gelap, kalian itu harus ganti dulu lampu kalian tuh ke lampu yang wattnya itu besar. Karena untuk mendapatkan kualitas video yang bagus kita juga memerlukan pencahayaan yang bagus. Atau mungkin buat kalian yang punya budget lebih, kalian juga bisa pakai ring light gitu ya. Nah, aku tuh kepengen banget ya teman-teman beli ring light karena bener-bener menurut aku ring light itu akan membantu juga pencahayaan bikin video. Cuman memang untuk saat ini tuh kayak budgetnya belum ada gitu ya. Jadi makanya aku belum beli. Semoga deh nanti aku bisa beli ring light karena terkadang itu kayak bikin video di malam hari itu tuh menurut aku sangat-sangat mendukung banget sih kalau misalnya kita itu punya ring light.
Nah, ini udah bersih ya untuk dapur aku, udah rapi lagi dapur aku. Jadi di sini lanjut aja. Aku itu mau ngangkatin pakaian yang udah aku cuci tadi pagi. Jadi walaupun aku itu pergi jalan-jalan itu dari pagi hari, aku tetap sempetin buat nyuci, aku sempetin buat ngejemurin pakaian ya. Karena tadi pagi itu aku lihat cuacanya itu agak lumayan cerah, makanya aku itu berani dan pede aja buat ngeluarin pakaian. Padahal biasanya kalau aku itu pergi jalan-jalan gitu, aku nggak keluarin pakaian ya. Aku biasanya jemurnya di dalam rumah aja. Cuman memang tadi pagi itu aku lihat cuacanya itu lumayan cerah, makanya aku keluarkan. Love to hear your voice, not sleeping well. Oh ya teman-teman, aku mau sedikit cerita nih ke kalian semuanya. Kalau misalnya aku itu kepengen banget ya teman-teman pulang kampung. Kemarin itu pas lebaran gitu ya, banyak banget saudara-saudara aku itu yang nanyain katanya kapan pulang bawa si kembar katanya gitu ya. Cuman aku itu cuman bilang aja kalau misalnya ayah tuh ini tuh memang nggak dapat libur kayak gitu. Pengen banget gitu ya teman-teman aku itu pulang kampung. Semenjak aku nikah sama pak suami udah 3 tahun gitu ya, udah 3 kali lebaran itu tuh aku belum pernah pulang kampung sama sekali. Dan juga belum pulang kampung pas di hari lain juga nggak pernah pulang gitu ya. Jadi pengen banget rasanya itu biar bisa pulang kampung. Semoga deh nanti ada budgetnya, terus juga pak suami dapat cuti dari tempat kerja. Karena kalau untuk aku yang punya anak kembar, kalau misalnya aku harus pulang sendiri, aku tuh nggak bisa teman-teman buat megangin anak-anak berdua gitu ya. Aku cuman sendiri gitu. Kalau kalian yang nanya kampung aku itu di mana, kampung aku itu di Pasaman Timur ya. Kalau misalnya dari Bukit Tinggi itu tuh masih ada sekitar 3 jam lagi ya dari Bukit Tinggi ke kampung aku. Jadi kayak lumayan jauh ya teman-teman. Kalau misalnya dari Kota Pekanbaru ini ke kampung aku sekitar 6 sampai 8 jam gitu. Jadi kalau misalnya cuman sendiri gitu ya ngurusin anak-anak, itu tuh kayaknya nggak bakalan sanggup deh, apalagi anak-anak itu lagi masa-masa aktifnya. Kemarin itu ada sih saudaraku yang ngajakin aku pulang gitu ya. Cuman kan aku mikirin anak-anak itu lagi rewel, terus mereka itu kan nggak mau sama orang lain kecuali sama aku dan ayahnya. Nah aku mikirin kasihan gitu nanti anak-anak nangis-nangis kayak gitu ya. Makanya aku memutuskan nggak pulang kampung. Padahal pengen gitu ya pas di hari lebaran itu kita pulang kampung. Dan menurut yang aku dengar juga di kampung aku untuk tahun ini tuh bener-bener rame. Karena memang yang nggak pernah pulang sebelumnya itu pada pulang di tahun ini. Kan udah beberapa tahun kemarin kan nggak boleh pulang kampung ya teman-teman. Ada PPKM gitu kan, ada larangan gitu kan buat pulang. Nah tahun ini tuh kan udah bebas gitu ya. Jadi orang-orang di rantau itu rata-rata pada pulang semua. Makanya rasanya tuh mendengar kayak gitu tuh pengen banget gitu ya, menggelora jiwa-jiwa pengen pulang kampungnya. Cuman balik lagi keadaan yang tidak memungkinkan. Oke deh, ceritanya sampai di situ aja ya. Di sini aku udah kelar dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.